UGM menjawab. Akhirnya UGM tidak tinggal diam nih teman-teman. Rektor Universitas Gadjah Mada dan juga jajarannya bersuara keras kasih bantahan soal tuduhan trio RRT, Rismon, Roy dan Tifa. Mereka menuduh ijazah Pak Jokowi terbitan UGM palsu. Trio RRT ini makin parah, gak bisa didiemin. Akhirnya sekali lagi UGM kasih paham masyarakat biar tidak terhasut Kibulan Roy Suryo dan kawan-kawan. Bahkan Dekan Fakultas Kehutanan membeberkan data untuk mematahkan tuduhan Roy Suryo CS satu persatu. Waduh, ini remuk berkeping-keping. Tonton video ini sampai selesai. Ini akan ada banyak bahasan daging dari UGM tentang ijazah Pak Jokowi. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Tapi Bu, sangat banyak orang, Ibu pasti juga membaca di media sosial. Itu orang itu yakin banget bahwa ijazah ini palsu. Wah, Saya kira perlu didudukan seperti ini. Tugas institusi pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada, itu tugasnya adalah mendidik. Ya. Jadi proses pendidikan itu kami mempunyai bukti dan dokumen yang lengkap terkait dengan hal tersebut. Dan sedangkan untuk yang kaitannya dengan ijazah, itu tentunya diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan proses pendidikan itu secara baik dan sesuai dengan persyaratannya dan diserahkan pada saat wisuda kepada yang bersangkutan. Berarti UGM telah menyerahkan ijazah yang benar atau asli itu kepada yang Jelas, bersangkutan? iya, kepada yang bersangkutan pada saat wisuda, jadi tahun 1985 untuk kasusnya Bapak Joko Widodo. Dengerin teman-teman. Clear ya? Ini Rektor UGM sendiri yang angkat bicara. Kayaknya trio RRT ini nggak bisa didiemin. Sampai Bu Rektor harus sekali lagi ngasih tahu ke masyarakat bahwa benar Pak Jokowi lulusan dari UGM dan ijazahnya asli. Udah nggak usah didebat. Ini Rektor dari kampusnya langsung. Dan itu juga berlaku untuk semua alumni yang lain? Untuk semua alumni. Ya. Bu Rektor, kita lihat di media sosial, itu banyak sekali beredar gambar, analisis segala macam mengatakan itu palsu. Itu gimana Bu? Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Oke. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya, bertanggung jawab untuk itu. Baik Bu Rektor. Sekarang ke Bu Wening, Bu WR. Saya tuh selalu penasaran Bu. Sebenarnya kalau kita pengen tahu seseorang ini, siapapun lah, bukan hanya Pak Joko Widodo ya. Seseorang ini sebenarnya alumni UGM atau bukan? Itu cara paling tepat mengetahuinya tuh gimana Bu? Cara paling tepat adalah orang tersebut menunjukkan ijazahnya kepada kita. Jadi orang tersebut yang menunjukkan ijazah tersebut. Karena ijazahnya ada pada orang itu? Ada orang tersebut. Oke, gini Bu, ini hipotetis ya. Atau pengandaian. Kalau ada orang saya pengen tahu nih dia alumni UGM atau bukan, tapi dia nggak mau menunjukkan ijazahnya. Sejauh mana UGM bisa membantu atau bisa mengklarifikasi itu? UGM dalam hal ini tidak akan bisa untuk memberikan mengklarifikasi karena apa? Memang harus orang tersebut yang harus memiliki ijazah. Dan kemudian kalau misalnya saya ingin tahu nih orang ini alumni atau bukan, kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang itu tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut. Baik, tapi artinya Bu Wening, UGM sebenarnya kan bisa ngecek kan ya, bahwa orang itu ada datanya apa tidak, tapi tidak dibolehkan menyampaikan informasi itu kepada orang yang tidak berwenang. Betul begitu maksudnya? Betul, iya. Oke. Ini pengandaian lagi nih Bu. Kalau seandainya yang meminta punya kewenangan, katakan negara meminta gitu ya. Nah itu
kami akan memberikan karena itu adalah lembaga yang berwenang. Oke. Yang akan memiliki otoritas untuk bertanya kepada institusi pendidikan misalnya ada satu hal tertentu yang harus kami tunjukkan, maka kami akan menunjukkan. Oke, masih kepada Bu Ning nih. Ini agak sedikit lucu tapi menggemaskan menurut saya, Bu ya. Banyak orang bilang, Bu, ijazah Pak Joko Widodo itu palsu dan dibuat di sebuah percetakan di mana lagi itu? Mungkin Jalan Pramuka kalau saya pernah baca. Komentar Ibu gimana? Sebetulnya sederhana ya cara logika berpikirnya. Sebagai contoh nih, misalnya ada sebuah perguruan tinggi ternama misalnya ya di Inggris atau di Amerika, gitu. Sebutlah Oxford misalnya. Terus kemudian ada seseorang itu yang memalsukan ijazah Oxford. Dan kemudian dipakai oleh dia dan kemudian orang percaya bahwa itu palsu. Itu kan tidak ada hubungannya dengan Oxford. Misalnya. Ini sebagai pengandiannya. Pengandian. Dalam hal ini misalnya, jika itu memang, saya tidak berani mengatakan itu benar, tapi kan beritanya begitu, Bu. UGM kan dirugikan sebenarnya. Karena orang mengatakan, ijazah UGM itu gampang, cetak aja di Jalan Pramuka. Apakah UGM tidak bertanggung jawab terhadap itu? Atau apa langkah UGM? Atau ada langkah yang harus dilakukan oleh UGM? Atau memang UGM harus diam saja? Misalnya terbukti bahwa seseorang itu melakukan pemalsuan dan itu mengatasnamakan UGM, ya UGM akan bergerak dari sisi hukum, laporkan dan lain sebagainya. Berarti clear begitu ya? Artinya apakah betul ini dugaan saya berarti? Memang tidak pernah ada yang melaporkan secara resmi bahwa ijazah UGM pernah dipalsukan di Jalan Pramuka? Tidak ada. Tidak ada laporan itu? Dari Bu WR, saya akan ke Pak Dekan. Pak Dekan, Bapak Joko Widodo itu masuk tahun berapa? Dan apa buktinya beliau memang pernah masuk ke kehutanan, Pak? Baik, terima kasih. Jadi Bapak Joko Widodo itu bisa dikatakan masuk pertama kali ke UGM itu setelah mengikuti serangkaian tes, kemudian diumumkan, Proyek Perintis 1 itu diumumkan pada tanggal 18 Juli 1980. Itu baru pengumumannya saja. Jadi kalau kita ditanya kapan masuknya, tentu setelah registrasi. Nah, registrasi itu dilakukan pada tanggal 28 Juli 1980. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa masuknya tercatat resmi di UGM itu adalah 28 Juli 1980. Gitu. Ini saya mewakili netizen itu, Pak. Buktinya apa? Kalau Pak ditanya gitu gimana? Ya, ada. Jadi kita memiliki bukti form izin registrasi untuk pertama kali. Jadi di UGM itu pertama kali ada registrasi, kemudian nanti di semester 5 itu ada namanya registrasi. Dan jadi itu semua dua-duanya ada di Fakultas Kehutanan. Tunjukkan dong, Pak. Nah, mohon maaf, sekarang posisinya kita serahkan ke kepolisian, jadi kami tidak bisa menunjukkan itu. Saya menganggapnya itu sebagai data pribadi. Baik. Berarti ada 2 poin ini. Satu itu mungkin data pribadi, jadi kita harus hati-hati. Kedua, memang faktanya sedang ada di proses kepolisian. Baik. Bu Rektor, ada yang mau disampaikan soal itu tadi? Tambahkan? Iya, sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Dekan, semua data kita sudah miliki, dokumen tersebut juga sudah rapi kita kumpulkan, dan sekarang ini memang sudah ada di tangan kepolisian karena adanya proses legal yang berkembang. Lagi-lagi nih Bu, ini kan kita dari tadi bicara soal privasi segala macam, ini sama menegaskan sekali lagi Bu, kalau memang kita nggak bisa nih kan tunjukkan data-data itu alasannya apa sih? Kenapa kita tidak menunjukkan? Apakah kita menyembunyikan sesuatu atau kita membela sesuatu? Kalau tidak menunjukkan, kenapa kita tidak tunjukkan itu? Ada aturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang harus kita patuhi juga. Jadi sebagai institusi yang melayani masyarakat, tentunya kita memegang dokumen-dokumen pribadi orang-orang yang bersangkutan. Nah, Undang-Undang KIP ini melindungi supaya kita tidak mengobrol semua dokumen yang memang bukan menjadi ranah publik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Jadi dengan kata lain Bu, begitu ijazah itu dipegang oleh orangnya,
Maka hanya orang itu saja yang berhak untuk Persis. menunjukkan bukti. Persis. Betul ya? Baik, terima kasih Bu Rektor. Saya kembali ke Pak Sigit sebagai dekan. Pak, ini pertanyaan ringan saja. Ya. Bapak angkatan berapa, Pak? Angkatan 1990. Oke, berarti Bapak adik kelasnya Bapak Joko Widodo ya? Kalau sebagai mahasiswa tidak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu. Tetapi setelah khususnya saya menjadi dosen, saya membawa mahasiswa-mahasiswa itu untuk mengunjungi pabrik-pabrik yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Pak Dekan, ada satu polemik yang nggak selesai-selesai. Soal pembimbing, Pak. Ya, Itu banyak sekali spekulasi, saya pengen dengar dari Bapak sekarang. ya. Jadi pembimbing akademik itu adalah Bapak Insinyur Kasmujo. Waktu itu masih Insinyur Kasmujo. Selanjutnya bersekolah lagi jadi Insinyur Kasmujo MS sekarang sampai pensiun begitu. Oke. Itu pembimbing akademik yang membimbing Pak Jokowi mulai semester kelima Itu kalau zaman sampai dulu, lulus. istilahnya dosen wali juga, betul ya? Dulu sering disebut sebagai dosen Kalau di wali. angkatan saya itu dosen wali, betul Ya, ya, Pak? Ya? betul. Ya. Kemudian untuk dosen pembimbing skripsi itu adalah waktu pertama kali masih Dr. Insinyur Sumitro, Ahmad Sumitro. Oke. Tetapi setelah hampir lulus begitu ya, itu Pak Mitro itu menerima gelar profesornya. Oke. Jadi- Jadi ini memang ada dua orang yang berbeda, Pak. Satunya pembimbing akademik, yaitu Pak Kasmojo. Ya, Dan satunya pembimbing skripsi Pak Ahmad Sumitro. Ya. Ahmad Sumitro. Ya. Oke. Ada satu nih Pak yang Ya. yang lebih serius lagi nih masalahnya. Lebih lucu tapi lebih serius gitu ya. Orang mempersoalkan Sumitro itu pernah ditulis pakai Sumitro pakai U atau Sumitro pakai OE. Ya. Penjelasan Bapak gimana, Pak? Ya, itu sesuatu yang biasa ya pada waktu itu, khususnya berkaitan dengan ejaan bahasa Indonesia ada su dan soe begitu ya. Tapi untuk kasus Pak Ahmad Sumitro ini, saya mendapatkan dua-duanya. Ya, mendapatkan dua-duanya. Jadi beliau itu mendapatkan SK Menteri untuk pengangkatan sebagai dekan waktu itu pada periode sebelum Pak Jokowi masuk. Oke. Itu SK-nya jelas di situ tertulis Ahmad Sumitro Pakai OE. pakai OE. Oke. Ya. Setelah itu kemudian berubah menjadi Ahmad Sumitro Pakai U. pakai U. Sehingga apa? Saya lihat di beberapa dokumen baik itu Ahmad Sumitro maupun Ahmad Sumitro, beliau ini berkenan untuk menandatangani. Jadi ini sebetulnya hanya satu orang, bukan dua orang. Satunya Ahmad Sumitro, satunya Ahmad Sumitro. Ini dua-duanya meracu pada atau merefer pada satu orang. Dan itulah dua-duanya dokumen resmi ya, Pak? Dua-duanya dokumen resmi. Berarti kesimpulannya beliau tidak keberatan dengan itu. Ya. Kira-kira begitu ya? Betul. Oke. Berarti Sumitro dan Soemitro itu adalah orang orang yang sama. sama. Pak Dekan, masih tentang skripsi Pak nih. Ya, Ini siap. yang paling banyak diulik nih. Iya. Di lembar pengesahannya Pak, Iya. itu nggak ada tanggalnya. Gimana tuh Pak Dekan menjelaskan itu? Ya, baik. Jadi sebagai sebuah karya ilmiah begitu ya, yang dilakukan oleh mahasiswa dan itu disusun pada awal-awal semester, kemudian butuh waktu beberapa saat, kemudian setelah itu diuji, ya, diuji di depan dosen penguji. Ada berita acaranya dan lain sebagainya. Kemudian biasanya mahasiswa itu akan melakukan proses revisi terhadap draft yang awalnya disampaikan untuk ujian pendadaran, kalau kami menyebutnya seperti itu. Nah, setelah ujian pendadaran ada banyak revisi yang perlu dilakukan, kemudian dicetak kembali, Siap. ya, kemudian dijilid, termasuk kalau zaman segitu kan isinya kontennya itu masih berupa ketikan manual. Nah, untuk mempercantik itu biasanya mereka membuat cover tebal, kemudian halaman judul, kemudian halaman pengesahan itu dicetak di percetakan. Kemudian ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya. Karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Tetapi hal yang penting ya sebetulnya adalah justru ada pada berita acara
ujian. Kalau di skripsi itu nggak ada nilainya. Tapi kalau di berita acara pendaftaran itu ada nilainya. Nilai skripsi ini seperti ini. Nah, nanti setelah itu direvisi. Kalau sudah selesai, kemudian diserahkan kembali kepada untuk mendapatkan persetujuan. Itu yang betul seperti itu. Cuma karena keterbatasan waktu barangkali atau mungkin beberapa hal luput itu akhirnya lupa. Tidak dibuat tanggalnya gitu ya. Tanggalnya itu. Tapi itu membatalkan nggak itu, Pak? Tidak, kenapa? Karena memang seperti saya sampaikan tadi, justru berita acara yang ada nilainya itu yang dipakai sebagai pedoman untuk diambil sebagai nanti pada saat yudisium itu dimasukkan sebagai nilai skripsi atau problema khusus atau mungkin sebagian fakultas menyatakan itu sebagai tesis. Oh, saya nyambung ke situ Pak, nih, Pak. Oh, iya, Karena siap. ada juga masalah itu. Ya. Ada yang mengatakan tesis, ada yang skripsi. Iya. Kalau di zaman sekarang kita lihat Pak, namanya S1 ya skripsi. Betul. Kalau tesis itu S2. Betul. Penjelasannya Pak. Begini, pada saat itu kalau kita merefer pada dokumen yang kita miliki yaitu panduan semacam panduan akademik gitu ya. Panduan akademik S1 itu saya lihat di daftar mata kuliah itu di bagian akhir itu malah menyebutkan sebagai problema kehutanan garis miring tesis. Oh, Tidak skripsi. tidak skripsi. Ya. Di panduannya ada itu Pak. Di panduannya itu waktu itu sebetulnya seperti itu. Ada perkembangan aturan dan lain sebagainya bahwa karya untuk untuk sarjana itu namanya skripsi, maka ikut merubah menjadi skripsinya. Tetapi barangkali ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa tesis itu merupakan sebenarnya hal yang sama, tapi dia memilih tesis begitu. Oke, artinya selain Pak Jokowi ini, Ya. Pak Jokowi Kalau Pak Jokowi skripsi, sudah Pak skripsi. Ya, kalau ada angkatan Pak Jokowi yang masih pakai tesis. Tapi kalau untuk Pak Jokowi sendiri skripsi saya lihat. Baik. Baik, terima kasih Pak Dekan. Ya. Saya ke Bu Uning aja sekarang. Masih tentang gelar atau tentang Pak Sumitro. Ya. Bu Uning, ada yang mengatakan bahwa Pak Sumitro itu menggunakan gelar atau menulis gelarnya itu sebelum pengukuhan. Apakah itu benar begitu atau itu adalah kesalahan, Bu? Gimana menurut Bu Uning? Jadi begini, kalau di Universitas Gadjah Mada itu pengukuhan itu seperti pestanya ya, seperti dikepiake gitu dalam bahasa Jawa. Tapi yang bersangkutan itu sudah menerima SK. Dan seseorang yang sudah menerima SK guru besar itu berhak untuk menggunakan setelah SK itu turun. Jadi dasarnya itu bukan pengukuhan guru besarnya, tetapi adalah SK-nya. Ya seperti orang kalau menikah, itu adalah surat nikahnya, bukan pestanya. Bukan resepsinya. Gitu. Bukan resepsinya. Itu seperti itu. Jadi artinya Prof. Sumitro ini memang sudah profesor ketika itu, cuma memang belum dikukuhkan, belum ada seremoni pengukuhannya. Gitu. Betul. Dan bahkan pada waktu itu ada juga guru besar itu yang sampai bertahun-tahun baru pengukuhan, seperti itu. Ya, Pak Dekan. Di dokumen atau di website ETD-nya UGM, Electronic Thesis and Dissertation, itu ada skripsinya Pak Jokowi. Itu berita baik, tapi berita buruknya Pak. Teman-teman yang lain nggak ada. Sehingga begitu orang melihat itu, ini pasti rekayasa. Yang didigitalkan hanya untuk Pak Jokowi saja, hanya untuk kepentingan kasus ini, yang lainnya enggak. Bapak gimana menjawabnya? Jadi begini, kita sebagai sebuah institusi pendidikan yang kebetulan alumninya itu menjadi orang nomor 1 di Indonesia, tentu punya rasa kebanggaan. Nah, pada saat itu meskipun ETD itu berprosesnya itu lama, sejak tahun 2013 ya Bu ya, sampai dengan saat ini masih berlangsung, dimulai dari angkatan yang termuda, karena angkatan yang termuda itu pasti punya soft filenya, jadi jauh lebih mudah, kayak gitu, terus menuju ke angkatan-angkatan tua. Nah, pada saat Pak Jokowi menjadi presiden dan kebetulan mau berkunjung ke fakultas waktu itu, kami mewujudkan kebanggaan itu dengan cara mengupload skripsinya Pak Jokowi itu di ETD. Jadi itu betul-betul merupakan wujud kebanggaan. Kami tidak pernah berpikir bahwa ini nanti akan digoreng ke sana kemari begitu. Saya kulik sedikit Pak. Berarti ini kalau saya memahami dengan benar. Kalau sekarang orang lihat ETD di UGM itu berarti tesis dan disertasi dan skripsi anak-anak baru itu udah pasti ada di sana. Betul ya? Dan UGM sedang sekarang
melakukan satu proyek untuk mendigitalkan semua karya tulis sebelumnya gitu kan ya, Iya. tapi secara bertahap gitu ya. Iya. Kalau di kehutanan sendiri Pak, itu sampai angkatan keberapa yang sekarang lagi diproses nih? Iya. Yang paling lama sebenarnya ya. Jadi pada saat kasus ini mulai meledak kira-kira bulan April yang lalu, itu saya cek ke perpustakawan kami, Oke. itu mengatakan baru pada sampai tahun 1990 pas angkatan Angkatan saya. jenengan ya? Iya, Oke. angkatan saya. Tuh, gimana ini? Trio RRT dan para pendukungnya. Ini sudah gamblang sekali. Rektor, wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan membantah satu persatu tuduhan Roy Suryo, Rismon Tiva dan orang-orang di belakangnya tentang ijazah Pak Jokowi. Yang semuanya satu persatu dipatahkan. Gak ada yang luput, kocar kacir, remuk berkeping-keping itu namanya. Tinggal kita orang-orang waras punya pilihan. Mau percaya orang-orang yang menuduh bahkan tanpa melihat dan memegang, atau percaya kepada konfirmasi dan juga klarifikasi dari lembaga institusi pendidikannya langsung, UGM-nya langsung bersuara. Silakan, sebagai orang waras pilih yang mana? Tahu kan? Silakan komentar di kolom komentar.